so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Amelia Nadifarinda Putri dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. 3 digit NIM terakhir saya 171. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sudah bersama rekan saya. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Salsa Dila Diliatul Fatihah, bisa dipanggil Salsa. Saya berumur 21 tahun. Oke, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Pancasila dalam pandangan masyarakat. Masyarakat. Menurut kakak, apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang mana Pancasila itu terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kalau perumusan Pancasila itu bagaimana sih Kak, agar aku dan teman-teman bisa tahu prosesnya? Oke, jadi berdasarkan sejarah dan buku-buku yang telah saya baca, proses perumusan Pancasila dirumuskan oleh panitia yang telah dibentuk pada masa saat itu adalah BPUPK, yang mana Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPK itu terdiri dari beberapa anggota dan diketuai oleh Dr. Rajiman Bediadiningrat. BPUPKI merumuskan Pancasila dan ada 3 tokoh perumus Pancasila, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yani, dan Mr. Soekarno. Untuk perumusan Pancasila sendiri, setelah dirumuskan ada beberapa nilai kan yang berbeda dari Muhammad Yani, Insinyur Soekarno, sama Mr. Soekarno itu. Yang dirumuskan sehingga Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945 sebelum Indonesia merdeka. Berarti sebelum perumusan Pancasila ada 3 golongan yang merumuskan ya Kak? Nah itu nilai-nilainya pasti beda. Itu bukan 3 golongan sih, 3 tokoh yang merumuskan. Jadi ada tokohnya itu ada Insinyur Soekarno tadi. Itu pahlawan-pahlawan yang merupakan tokoh perumus Pancasila. Kalau kan biasanya orang berpendapat itu pasti beda-beda. Apakah ada bentrok atau bagaimana waktu pasca perumusan? Untuk perumusan Pancasila sendiri kan Indonesia sudah menerapkan musyawarah ya, sehingga dengan adanya 3 tokoh yang mencetuskan rumusan masing-masing ya. Setiap tokoh itu 3 tokoh tersebut merumuskan 5 nilai sila-sila masing-masing. Nah, ketiga tokoh itu berembuk sama panitia BPUPK yang lain sehingga memunculkan 5 nilai sila yang sampai hingga saat ini dihafal oleh bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi melalui musyawarah lah, jadi nggak ada yang bentrok pendapat. Oke, nah Kak, kalau Pancasila ini apakah sudah tepat buat ideologi bangsa Indonesia atau bagaimana nih Kak? Oke, untuk Pancasila sendiri itu tentunya tepat ya, tepat maksudnya karena di Indonesia itu memiliki banyak ras, banyak suku bangsa, dan ideologi Pancasila kan ideologi yang mampu menerima semua nilai-nilai kayak gitu kan, nilai-nilai yang ada di Indonesia, sehingga Pancasila itu sesuai sih menurut saya dan menurut semua orang. Nah, kalau fungsi Pancasila versi kakak sendiri nih bagaimana sih? Oke, fungsi Pancasila itu
ada Pancasila sebagai dasar negara, yang mana Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar segalanya. Misalnya dasar hukum bangsa Indonesia. Hukum-hukum itu disesuaikan dengan nilai Pancasila, dan Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Maksud pandangan hidup bangsa adalah Pancasila dijadikan sebagai pandangan atau acuan bagaimana masyarakat itu hidup dalam bermasyarakat. Nah, kalau keberagaman dari Pancasila itu banyak sih Kak, apa bagaimana buat menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Untuk keberagaman di Indonesia kan ada banyak ya. Misalnya kayak keragaman suku, ada suku kalau di Jawa suku Jawa, kalau di Jawa Barat juga ada suku Sunda, dan di Papua misalnya ada suku yang lain, di Kalimantan ada suku Dayak dan yang lainnya. Adanya keberagaman suku itu kita sebagai warga negara Indonesia itu harus saling menghargai, karena walaupun berbeda suku tapi kan kita tetap satu gitu loh, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kalau kan keberagaman tuh harus saling menghargai ya Kak. Nah, kalau misal ada masyarakat atau orang nih kalau nggak setuju sama kayak nggak suka sama suku ini, sama agama ini, terus bagaimana cara kita menanggapi orang tersebut gitu? Oke, jadi Pancasila itu kan bisa berasal dari kesadaran diri masing-masing. Tentunya kita mungkin bisa menegur atau mengingatkan ya ke orang tersebut agar menghargai. Maksudnya pasti orang tersebut juga kurang memahami tentang nilai Pancasila. Karena jika kita dari dalam diri kita sendiri, ketika bisa menerapkan nilai-nilai sendiri, maka akan timbul sendiri rasa toleransi terhadap sesama. Contohnya aja di lingkungan masyarakat kita kan nggak hanya agamanya, nggak hanya mungkin Islam saja ya, dapat dikatakan Islam saja, atau tidak hanya dari suku Jawa saja, ada yang berasal dari suku Madura, berasal dari suku Sunda, kan kayak gitu. Tentunya kan biar bisa hidup rukun, maka kita harus menanamkan rasa menghargai dalam diri. Kalau masyarakat sudah melakukan kewajibannya itu, apakah di Indonesia juga sudah sangat benar menerapkan kewajiban itu, apa ada yang belum? Sejauh ini dari kehidupan masyarakat, mungkin dari masyarakat sekitar kita ya, ada yang sudah menerapkan, ada yang belum sih, karena kan gimana ya, mengatur banyak orang itu agak susah. Jadi mungkin daya dari kita di menanamkan diri sendiri dulu agar kita tidak boleh menjudge masyarakat itu harus menerapkan sila-sila Pancasila, itu nggak bisa. Jadi mungkin kita bisa mengingatkan, tapi kan kalau misalnya mereka masih melanggar ya mungkin dia mau gimana lagi gitu. Tapi ya perlu adanya edukasi sih. Nah, kan edukasi nih Kak, bagaimana caranya kalau kita itu edukasi langsung ke masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi gitu, agar kita juga bisa menyampaikan dengan luas dan bisa dilakukan sama masyarakat. Oke, jadi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat itu edukasinya bisa melalui mungkin masyarakat diajak seperti kemarin contohnya waktu Agustus itu kan karnaval itu sebagai wujud cinta tanah air masyarakat. Nah itu kan masyarakat memakai, ada yang menjadi bineka, ada yang menjadi mungkin menjadi orang-orang petani kayak gitu, kayak profesi gitu kan. Itu dari menerapkan karnaval kayak gitu kan udah menanamkan nilai saling menghargai sih dari masyarakat. Nggak ada yang iri, masa yang ada yang iri aku jadi bineka semuanya, aku jadi maskot desa semuanya, kan enggak ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil itu kita tanamkan, karena kita sebagai generasi muda kita harus menanamkan nilai-nilai tersebut dari masyarakat mulai dari hal-hal yang paling kecil.
Nah, kalau menanamkan kan kayak dulu kayak menanamkan tuh lewat partisipasi kegiatan ya kak. Nah, kalau sekarang kan banyak yang dikalahkan dari gadget gitu, kayak semuanya tuh berfokus pada HP, jadi susah buat berkontribusi. Nah, bagaimana itu caranya agar kita dapat meningkatkan kayak apa Kesadaran kesadaran masyarakat. ya? Mungkin dari kita bisa gimana ya, kayak mengedukasi masyarakat, misal kayak perkumpulan di BKK mungkin itu kan setelah menggunakan Indonesia Raya atau bisa diselingi dengan kayak apa ya, penampilan video atau apa, mungkin dari kawan-kawan sih yang mengadakan kegiatan tentang masyarakat, pelatihan Pancasila, ya bukan pelatihan sih ya, kayak pelatihan Pancasila kayak gitu. Terus berbeda-beda apa ya, mulai kegiatan yang bertemaan persatuan kayak gitu kan udah mewujudkan salah satunya Pancasila sih ya. Jadi ya itu tadi lah, banyak sekali walaupun ada gadget tapi kan bisa misalnya di TikTok atau aplikasi yang lain itu kan bisa melihat edukasi yang lain tentang Pancasila juga. Nah, kalau Pancasila diganti dengan ideologi lain nih kak, apakah kakak setuju? Nggak setuju, karena Pancasila itu sudah merupakan ideologi yang paling tepat di bangsa Indonesia. Terus nih, jika Pancasila tidak dijadikan sebagai ideologi bangsa, apa dampaknya ke negara kita? Kalau Pancasila tidak dijadikan sebagai ideologi bangsa, Pancasila itu kan sudah punya sifat yang paling ideal bagi negara Indonesia. Kalau misalnya tidak dijadikan, mungkin bangsa Indonesia tidak seteratur sekarang sih ya, mungkin kayak gitu. Nah, apa yang membuat Pancasila ini dipandang kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain untuk dijadikan ideologi Indonesia? Oke, jadi Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi karena Pancasila itu merupakan 5 dasar atau 5 pedoman kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Jadi kan kalau misalnya pedoman itu kan yang dijadikan acuan, berarti kan paling tinggi gitu loh. Dan penerapannya itu nanti ada di undang-undang dasar, kayak gitu kan nanti dijabarkan kayak gitu. Terus apa nih alasan Pancasila itu dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia? Untuk alasannya sendiri ya, dari yang pengetahuan saya, mungkin Pancasila itu kan udah dirumuskan sama pahlawan-pahlawan nasional kan ya. Jadi Pancasila ini dianggap paling tepat untuk apa ya, dijadikan sebagai ideologi dan sesuai gitu loh di ideologi bangsa. Terus kan tadi sempat kayak membicarakan tentang apa itu dampak-dampaknya. Terus apa saja jika pelanggaran di kehidupan masyarakat atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang lain gitu? Oke. Untuk mungkin dari penerapan Pancasila sendiri tuh, pelanggaran dari penerapan Pancasila ya banyak sekali sebenarnya. Mungkin dari kita masuk ke kategori remaja dulu ya. Di kategori remaja saat ini yang paling itu kan generasi Gen Z, bisa dibilang Gen Z itu kan banyak sekali ada yang melakukan kekerasan terhadap teman, bullying kayak gitu kan merupakan pelanggaran ya. Kalau nggak gitu kan ada yang mengejek misalnya ya, paling banyak sih di lingkungan sekolah. Mungkin sejauh ini kan kayak maksudnya kalau berkecimpung di lingkungan sekolah itu misalnya kayak pelanggarannya seperti bullying, terus mengejek teman yang berbeda suku, mungkin dari suku di luar Jawa atau yang gimana, mungkin berbeda sama mereka. Terus kalau di lingkungan masyarakat itu contoh pelanggaran yang sering dilakukan itu mungkin kayak apa ya, dari pemilu ya, misal pemilu itu ada ketidakjujuran di pemilu atau ada yang apa kayak gitu kan. Nah, terus bagaimana buat
menyikapi yang melanggar itu tadi Kak, agar kayak dia itu jera, nggak melakukan apa yang dia langgar pada sebelumnya gitu. Oke, jadi untuk gimana cara mengatasinya ya itu ya upayanya itu mungkin kalau di lingkungan sekolah guru dapat menanamkan nilai karakter, tetapi kalau di lingkungan masyarakat kan di Indonesia kan negara hukum ya, jadi apapun pelanggaran yang dibuat itu sudah diatur dalam hukum yang sudah tercatat dan tertulis di Indonesia. Mungkin hukum itu kalau di masyarakat mungkin ada kode etik atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak hanya mungkin misalnya melanggar membuang sampah sembarangan atau tidak mengikuti kerja bakti, melanggar sila kedua. Kalau mungkin tidak mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat itu pastinya kan nanti akan terkena misalnya sanksi kayak gitu kan, sudah membuat mereka jera akan mengikuti lagi kayak gitu kan. Jadi mungkin dari hal kecil ya itulah bisa dibuat sanksi kecil di masyarakat. Nah, kan tadi Kakak menyinggung tentang hukum di Indonesia. Nah, itu kan terkaitannya dengan undang-undang dasar ya Kak, yang ada di undang-undang. Kalau dilihat dari sekarang, hukum di Indonesia itu sangat lemah. Terus kan banyak yang jadi manusia itu dapat berkontribusi dengan uang, apapun itu uang. Terus bagaimana cara menyikapi hal tersebut gitu? Mungkin kalau dengan adanya kayak gitu ya, itu setiap diri manusia itu harus memiliki kesadaran dari nilai Pancasila itu kan kayak kalau misalnya melanggar hukum, misalnya kan terjerat hukum terus orang mungkin dapat dikatakan orang kaya mungkin lebih punya uang daripada orang yang nggak punya kayak gitu, orang kurang mampu. Itu seharusnya mereka memiliki kesadaran lebih lah ya, agar gimana ya, tanpa adanya uang itu negara ini keadilannya bisa dapat ditingkatkan lagi gitu loh. Makanya kan diedukasi mulai dari anak, mulai dari kecil, dari SD hingga perguruan tinggi agar memiliki nilai-nilai mewujudkan nilai keadilan, nilainya yang ada Pancasila itu, biar nggak kayak gitulah ya. Berarti ideologi di Indonesia itu kuat ya Kak, tapi kalau misal nih di Indonesia ideologinya itu kurang kuat, nah apa itu dampaknya bagi kita semua? Kalau misalnya masyarakat Indonesia mungkin dapat dikatakan ideologinya kurang kuat, itu maksudnya kesadarannya. Kalau kurang kuat ya mungkin bahasa Indonesia pasti banyak pelanggaran yang terjadi sih, kayak penculikan anak ataupun apa. Kalau misalnya kurangnya kesadaran kan kayak gitu dapat memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kayak zaman dahulu penculikan toko atau siapa kayak gitulah. Tadi kan ada ideologi ya Kak, terus apakah ideologi itu dibagi menjadi dua, apakah jadi satu aja nih? Kayak kan misal ada tuh ideologi tertutup sama terbuka, nah Indonesia pakai ideologi yang mana ya Kak? Untuk Indonesia sendiri, Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Yang maksudnya dari ideologi terbuka itu kayak gini, Pancasila itu bisa menerima perubahan zaman. Maksudnya misalnya ya, sekarang udah zaman gadget, itu kan tidak merubah nilai-nilai Pancasila sama sekali pun. Kan bisa mewujudkan nilai persatuan, misalnya kan kayak menghormati agama lain. Misalnya ada masyarakat yang Kristen atau Buddha yang misalnya lagi merayakan hari raya kayak gitu ya. Itu kan kita bisa mengucapkan selamat ya, kan sekedar pengucapan selamat sebagai tanda menghormati kayak gitu. Terus kan gadget itu tidak membuat Pancasila itu nilainya berubah kayak gitu loh, nilai ideologi terbuka. Dan Pancasila itu tidak tertutup ideologinya. Kalau misalnya ideologi tertutup kan Pancasila tidak menerima perubahan lain, tidak menerima perubahan zaman.
Padahal Pancasila itu menerima perubahan zaman gitu dan tidak merubah nilainya. Oh, berarti kalau pakai ideologi tertutup, jadi kayak kita mau menyuarakan sesuatu itu tidak bisa ya tembus ya kali. Itu benar sekali, karena kan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu kan bahas yang kalau pendapat tidak dapat disampaikan ya. Kalau misalnya kita memakai ideologi tertutup, misalnya kayak ada rapat DPR atau apa, kita kan nggak mengetahui. Tapi kan Pancasila kan ideologi terbuka, jadi kayak pemilihan presiden itu dipilih secara rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat kan. Dari semuanya itu kan bisa diketahui bahwa masyarakat itu terlibat karena kedaulatan tertinggi di Indonesia dari ideologi Pancasila pun berada di tangan rakyat. Kalau nih kan rakyat tuh kalau milih kan tentunya milih yang baik dong buat pemerintah negara. Nah, terus kalau nih kan sifat orang tuh beda-beda, kayak awalnya tuh dia buat pemilihan dia tuh kayak royal baik gitu, tapi pas dipilih dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia Dijanjikan gitu dari awal. Nah, apa dampaknya buat kita semua kan kayak jadi resiko banyak negatifnya gitu. Terus itu bagaimana ya Kak? Oke, jadi untuk sebelum misalnya kayak sekarang ya mau pemilihan presiden, jadi kita itu harus benar-benar melihat gimana latar belakang tokoh-tokoh calon pemimpin. Misalnya kita pemilihan kepala desa aja ya, kita tuh harus mengetahui bagaimana sih ini orang ini kan caranya gimana agar kita tidak salah untuk memilih pemimpin. Karena kan penerapan asas pemilu luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, jujur, adil. Jadi penerapan asas tersebut itu kita harus benar-benar menerapkan gitu loh. Langsung kita harus memilih ikut secara langsung. Jadi kalau misalnya kita tidak menyukai, kurang serak aja ya sama calon tersebut, itu kita yaudahlah yang pasti aja gitu. Jadi ya nggak janji aja, tapi yang realisasinya juga ada gitu. Terus kan tadi ngebahas ideologi Pancasila. Terus yang ideologi yang mau diterapkan di Indonesia sebelum Pancasila itu apa saja sih? Oke, jadi itu kalau membahas itu balik lagi kita ke zaman penjajahan ya. Pada masa saat itu tuh ada kejadian yang namanya, kalau sekarang diperingati pada tanggal 30 itu ada G30 SPKI. Jadi G30 SPKI adalah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Mana G30 SPKI itu adalah ideologi gabungan organisasi yang ingin merubah ideologi Pancasila sebagai ideologi komunis. Ideologi komunis itu ideologi yang tidak memiliki agama. Jadi ada ideologi komunis yang ingin diterapkan di Indonesia, tapi kan batal, tapi kan tidak bisa gitu loh. Pada masa saat itu pahlawan-pahlawan Indonesia sudah berjuang, benar-benar berjuang mempertahankan ideologi Pancasila. Nah, kalau perbedaan ideologi komunis nih Kak sama ideologi Pancasila itu kan terdapat di ayat pertama nih, maksudnya di poin pertama. Iya benar. Nah, itu kalau yang dulu itu bagaimana ya Kak sebelum Pancasila itu? Oke, jadi ideologi komunis itu sebenarnya bukan tentang Pancasila sih ya, maksudnya menentang semua ideologi Pancasila. Jadi orang-orang PKI, orang-orang komunis itu ingin benar-benar menghilangkan Pancasila, diganti ideologinya komunis gitu. Kayak orang Indonesia itu nggak usah beragama, nggak apa-apa kan, dari pendapat terdahulu kayak gitu. Tapi ya itu bedanya, kalau komunis tidak memiliki agama, dan pastinya kalau kan nilai-nilai Pancasila itu saling keterkaitan ya, dari nilai sila pertama sampai sila kelima. Kalau sila pertama di ideologi komunis, dari sila pertama, maksudnya nggak ada sila pertama kecuali namanya siapa sih kan nggak akan bisa mewujudkan sikap saling menghargai, saling membantu. Terus
tidak ada rasa bersatu kan. Kalau misalnya di ideologi Pancasila sendiri kan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita menghargai umat beragama lain, pasti kan kita bisa mewujudkan nilai persatuan. Setelah nilai persatuan terwujud, kita bisa mewujudkan nilai kerakyatan. Kayak gitu saling berkesinambungan. Kan tadi bahas komunis, jadi tertarik nih Kak buat komunis, apa ideologi komunis itu awal tercetusnya ideologi komunis itu dari siapa ya, dan bagaimana buat gagalnya untuk Pancasila? Oke. Jadi pada masa saat itu ada terjadi kejadian G30 SPKI, yang mana G30 SPKI itu diketuai oleh musuh, yang itu terjadi di Madiun pada tahun 1948. Sebenarnya Indonesia sudah merdeka sih, tapi pada masa saat itu musuh itu ingin menghancurkan ideologi Pancasila itu dan menentang Insinyur Soekarno pada masa itu di Madiun. Jadi di Madiun PKI pertama di Madiun. Habis itu PKI itu ingin menggantilah, tetapi digagalkan oleh pahlawan-pahlawan yang sudah membela. Ada 7 jenderal yang telah gugur, tapi itu ya banyak sekali ya, aku juga agak lupa nama-namanya kayak gitu. Jadi ada sampai pahlawan-pahlawan yang gugur, namanya pahlawan revolusi kalau disebut. Berarti kalau pahlawan revolusi diperingati sebagai hari G30 SPKI. Bukan, kalau peringatan G30 SPKI itu yang ini tanggal 30 itu yaitu pahlawan yang gugur itu ada 7 orang tadi itu. Tapi peringatannya itu peringati gerakan 30 SPKI yang terjadi di lubang buaya juga sih akhirnya nanti gitu. Nah, terus nih Kak, apa yang membedakan ideologi Pancasila sama ideologi yang ada di negara-negara lain? Oke, jadi ideologi kan banyak sekali ya. Kalau mungkin ada bangsa yang menerapkan ideologi liberal. Liberal itu yang mana ideologinya itu ideologi yang bebas. Kalau bebas itu kan kayak diterapkan di Indonesia itu kurang cocok ya. Jadi perbedaannya itu kalau liberal itu ya bebas aja, kalau di Indonesia itu kan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu bersifat terbuka, tetapi kan ada aturan gitu loh. Jadi apa namanya ya bisa lah ya, beda banget lah ya kayak gitu sama negara lain. Kalau kita diterapkan sama yang liberal tadi itu, Liberal itu dampaknya apa aja sih Kak? kalau misalnya Indonesia itu diterapkan dengan ideologi liberal itu mungkin kayak nggak cocok aja ya, kayak pergaulan bebas mungkin merajalela ya, karena kan ideologi liberal itu masyarakat manusia itu bebas menjalankan terserah mereka sendiri. Kalau kita kan ideologi Pancasila itu kayak udah tertata gitu, lebih enak kan kalau misalnya hidup itu udah ada kayak norma-normanya. Kita makan apapun itu, misalnya ya kita sedang beli obat atau beli apa, kalau udah mengantri udah itunya kan udah enak gitu loh, ada aturannya gimana, lebih mudah kan daripada kalau misalnya kita terlalu bebas, kita nggak punya aturan, kan lebih susah lagi. Nah, terus tadi kan sempat membahas tentang, kan kita balik lagi ke ideologi terbuka nih Kak. Nah, buat ideologi terbuka, pertanyaan sebelumnya, apa saja sih yang harus dipertimbangkan untuk kita itu menggunakan atau menerapkan ideologi sebagai ideologi Pancasila terbuka? Oke, jadi untuk ideologi terbuka sendiri itu mungkin apa tadi? Apa yang perlu dipertimbangkan? Iya. Kayak yang perlu dipertimbangkan itu kita harus melihat bagian mungkin ini dari kembali lagi ke pahlawan-pahlawan dahulu ya. Pahlawan-pahlawan itu mungkin udah mengetahui lah mereka kalau
beliau-beliau itu mengetahui bahwa Indonesia ini beragam. Jadi dengan adanya pertimbangan keberagaman bangsa Indonesia dari ras, suku, agama, budaya, bahasa dan apapun, itu kan kayaknya oh iya ini Pancasila itu yang paling cocok gitu loh. Jadi untuk memilih ideologi Pancasila sebagai terbuka itu dilihat dari kehidupan masyarakat itu gimana sih kayak gitu. Keanekaragamannya itu gimana. Nah, terus ada lagi nih Kak, kalau ideologi Pancasila terbuka, kalau dipaksa harus menggunakan yang tertutup bagaimana nih Kak? Oke deh, kalau misalnya kan Indonesia itu misalnya ada ya, misal mungkin ada wacana untuk ini apa namanya mungkin mikirnya kalau tertutup bagaimana gitu ya, nggak bisa diterapin karena Indonesia itu udah paling cocok dan paling pas itu pakai ideologi ini gitu loh. Jadi ya udahlah ya, nggak ideologi Pancasila, mari kita bersama-sama menjalankan ideologi Pancasila kayak gitu. Nah, ini kan udah berbincang-bincang banyak Kak kita. Jadi kalau kesimpulannya yang dapat aku dan teman-teman dapat itu apa aja sih Kak buat yang podcast sekarang? Oke, jadi mungkin sekalian ya kesimpulan sama pesan-pesannya juga ya. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang mana bersifat terbuka. Pancasila itu bisa menerima perkembangan zaman dan kita sebagai warga negara harus menerapkan kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan adanya penerapan itu kita dapat menghindari atau sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran Pancasila tersendiri. Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu menerapkan, menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu ya teman-teman buat poin pentingnya di dalam wawancara sekarang. Baik, di sini saya dan rekan saya berpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.